Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pusat ketemu dekengane pusat. Nggih, Cak Farah, di pusat ketemu dekengane pusat. Gus Ekdam, masyaallah. Ya, saya bilang Raudhah masjid saya di Solo, Ar-Raudhah itu termasuk rumah beliau. Nah, saya cuman bagian yang bantu jaga Ar-Raudhah, khadimul majlis ya, ngewangi ngurusi majelis. Dan saya sebetulnya juga anaknya Gus Ekdam saya ini. Saya ini anaknya Gus Ekdam karena anaknya namanya Novel. Anaknya namanya Novel sama dengan saya. Ibak panjenengan. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari Gus Ekdam. Dakwah dengan cara yang santun dan menyenangkan. Kalau bahasa beliau seperti itu, ya, karena memang itu perintah Nabi Muhammad SAW. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuannya, kemampuannya mencerna kalimat tersebut. Kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa sekolah, ya. Untuk kami ini yang biasa nongkrong di biasa nongkrong di wedangan, ya bahasanya bahasa wedangan, bahasa yang nyantai. Seperti Muhammad ojo mikir. Saya kemarin Gus waktu dari Solo ke Jakarta kan nyetir sendiri itu. Saya bilang manjenengan. Itu ada tulisan di truk, di foto sama adik ipar saya, Bib Alwi. Ya, mana Bib Alwi? Ada macam fotonya itu. Tulisan truk tuh. Ajib tulisannya. Ajib. Kalimatnya sederhana, lugas, tapi saya langsung ngakak itu, nyetir kesel hilang itu. Keselnya hilang. Tidak melayani manusia ruwet dalam bentuk apapun. Ruwet blokir. Istimewa ya. Tidak melayani manusia ruwet dalam bentuk apapun, ruwet blokir. Ini supir truk. Saya dapat nasihat, masya Allah. Foto. Masya Allah. Mas Imam ini. Jazakumullah khairan. Halo Gus, ini kopi Gus. Alhamdulillah. Kopi ciri khas Raudhah gitu. Ciri khas Raudhah yang Indonesia. Yang Indonesia ya. Kopi ya, tapi dia biasa pakai gula enggak? Nggih, pakai ya. Seminggu. Betul apa? Biasa kalau. Bismillah. Ini dua karena biasanya pahit banget. Insya Allah. Nanti saya edit. Nah, itu Gus Ekdam ini cirinya nyantai, ya nyantai, sama kayak saya sebetulnya. Ya, cuman saya kalau disuruh jadi seperti beliau nggak kuat saya, nggak kuat. Jadi bagi tugas, saya bagi itu tugas. Ada yang tugasnya seperti saya, ada yang tugasnya seperti beliau. Orang tuh kalau bangun, nggak semuanya jadi pasang keramik. Yang bagian pasang keramik ya pasang keramik. Yang bagian gali pondasi ya nggak pasang keramik dia. Ada yang bagian gali pondasi, ada yang bagian bendrati, ya. Ada yang bagiannya cuma gambar kok, ya cuma nggak gambar. Ada yang gambar ndak, bendrati ndak, gali pondasi ndak, bagiannya dia cuma kasih duit, ya biar bangunannya selesai. Ada bagiannya cuma ngurus perizinan. Nah, kalau semua itu jalan bareng, jadi bangunannya itu kokoh, bangunannya besar, bangunannya bagus. Nah, dakwah itu seperti itu. Nah, saya senang sama beliau. Beliau pokoknya saya I love you full. I love you full Gus Ekdam, insyaallah. Dan saya nggak suka basa-basi. Jadi kok seneng yang ngomong seneng. Orang cinta itu nggak lihat kekasihnya. Al-mahabbah mahabbatul zat. Bukan mahabbatus sifat, itu kata para ulama. Cinta itu karena cinta. Cinta itu bukan karena. Ya cinta itu walaupun. Kalau cinta masih karena itu bukan cinta namanya. Itu masih ngikuti nafsu kita. Karena cantik, beralasan karena cantik dicintai, karena tampan dicintai. Nanti tampannya hilang, cantiknya hilang, cintanya juga hilang. Cinta sama ulama itu mahabbatul dzat. Cinta karena beliau ulama. Ulama itu bisa berbuat salah. Saya apalagi belum jadi ulama, baru belajar, pengen jadi ulama. Bisa berbuat salah dan banyak punya salah manusia. Tapi ulama kalau punya salah itu tahu cara tobatnya, tahu cara dandaninya. Saya sering tuh Gus, wonten santri napa niku
kathah ngerokok. Nggih. Terus sanjang, Bib saya niru yai kula. Oh niru ngerokok itu loh. Ya mau hafal Quran gitu. Ya mau hafal Quran Pak, ya hafal Quran malam tahajud gitu. Tiru itunya. Ya bukan dilarang rokoknya tapi itunya ditiru. Nah, ulama itu dia amalnya besar, tahu cara memperbaiki diri dan yang ngingetkan banyak. Ya ilmunya tuh ngingetkan dalam hatinya, dalam pikirnya. Ilmunya ngingetkan. Nah, cinta itu cinta walaupun ya bukan cinta karena kalau masih karena cinta yang lemah. Karenanya bisa hilang sewaktu-waktu. Tapi kalau walaupun, nah makanya Allah cinta sama hambanya walaupun. Jadi Allah cinta sama hambanya itu walaupun. Jadi walaupun hambanya berdosa, walaupun hambanya bersalah, sama Allah tetap dicintai, disayangi. Ar-Rahman, jadi disayangi, dikasih rahmat, ya dikasih anugerah, nggak dibeda-bedakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti di akhirat urusannya lain. Ya di akhirat urusannya lain. Dan itu yang salah kalau minta ampun, ya diampuni. Pokoknya saya sama beliau, I love you full. Semalam saya cari, saya ke hotel jenengan. Masya Allah. Saya tunggu di lobi, saya sengaja jangan kasih tahu. Nah, cuman cek aja, kira-kira istirahat atau tidak gitu. Ternyata masih istirahat. Saya bilang nanti kalau saya berjodoh, saya beruntung, saya ketemu beliau. Nah, ternyata beliaunya nyamperin ke sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo Gus, sepatah, dua patah kata, 1000 kata. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Ini jujur Beb, saya itu umroh yang pertama. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita umroh bersama beberapa, kalau bahasa saya jamaah saya yang garangan Beb. Masya Allah. Alhamdulillah juga lumayan yang ikut. Yang perdana itu juga banyak. Ini yang di Madinah saat ini 200 dan yang di Mekah 70. Alhamdulillah. Dan nikmat yang paling luar biasa yang saya rasakan, alhamdulillah, pagi hari ini saya ketemu idola saya. Alhamdulillah. Jadi jujur, salah satunya yaitu tadi kenapa anak saya yang pertama itu saya beri nama Novel. Saya memang mengidolakan beliau, dan Ahmad Novel Zubaidi Al-Munawir. Zubaidi itu kakek saya, Al-Munawir karena istri saya dari Mbah Munawir Kerapia. Oh, Masya Allah. Istri saya itu cicitnya Mbah Munawir Kerapia. Akhirnya saya itbak semua karena saya merasa tidak soleh, dan doa saya semoga anak saya tidak meniru saya. Semoga meniru kakek-kakeknya, mbah-mbahnya, dan meniru para alim ulama. Ya seperti hanya Habib Novel. Makanya nama depannya adalah Novel. Izin Bib ngapunten. Kabul. Amin. Dulu nggak berani mau izin. Saya itu jujur, ini saksinya Ilham. Ini Ilham Jiber itu yang biasa ngatur jadwal saya, Bib. Masya Allah. Sebelum kita punya majelis taklim Sabilu Taubah, diamanai oleh Allah, bukan punya. Sebelum kita diamanai majelis taklim Sabilu Taubah, dulu itu setiap haul Solo saya selalu merepotkan Habib Novel. Bahkan luar biasa, saya juga pernah melanggar beberapa larangan di Rodo, Bib. saya ini karena perokok, Bib. Bangun tidur pagi-pagi itu habis sholat subuh, saya lupa kalau itu di Rodo majelis Rodo. Kita nyumet rokok. Wah, mari Habib Novel. Wah, saya langsung takut. Wah, ini di Rodo. Saya matikan. Itu pernah. Jadi itu kenangan-kenangan luar biasa. Saya pernah tidur di sana, dan kita itu sangat mengidolakan beliau. Prinsip beliau itu kan selalu jangan mikir. Itu yang kita ingat. Jangan mikir. Artinya ketika itu kita maknai secara mendalam, semua langkah kita itu sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani, gimana kita mensifati, dan pentingnya mencari ilmu seperti halnya yang didahulukan beliau tadi. Ilmu akan menjadi alarm dalam diri kita. Ketika kita melakukan keburukan, ngoten nggih, ketika kita melakukan keburukan, ilmu itu akan menjadi alarm. Mungkin kita terlalu pelit, kita pernah mengingat ilmu tentang sedekah. Mungkin kita terlalu khilaf,
kita mengingat ilmu tentang taubat dan selanjutnya dan ilmu-ilmu yang lain. Maka dari itu saya luar biasa di tengah kesibukan saya mengawal jamaah-jamaah saya, ditakdir bisa berjumpa. Ini seperti mimpi saya, bisa duduk dengan Habib Novel, Masya Allah. Bahkan Habib selalu bilang, saya itu khidmah dengan Habib Ali. Raudhah ini saya bangun untuk menjamu, untuk menjadi tempat persinggahan tamu-tamunya Habib Ali. Saya pun juga ikut seperti itu. Segala sesuatu ketika saya bangun apa-apa, ini khidmah. Ini khidmah kepada para masyayikh, para ulama. Saya tiru semua, banyak yang meniru. Jadi kalau Sabilul Taubah besar seperti itu ya karena barokah panjenengan Bib. Saya barokah Raudhah Bib. Masya Allah, alhamdulillah. Dan yang paling luar biasa lagi, saya ini terbata-bata ini, terharu, sangat terharu, luar biasa. Makanya tadi disuguhi kopi ini saya bilang ini nuansanya kayak di Raudhah. Kan ngaji di sana pakai kopi. Bahkan pertama kita majelisan kita itu juga ada kopi karena niru di Raudhah Habib Novel itu. Dulu kita waktu masih saya itu belum majelisan, waduh ini nanti kalau bikinin kopi ratusan jamaah uang dari mana? Ya karena prinsipnya Habib Novel nggak usah mikir, dan jangan lupa kita itu baca sholawat. Akhirnya di setiap malam Jumat kita ada rutinan Simtudurar. Pola bahasa, pola yang kita baca ya ikut panjenengan yang secara singkat itu loh Bib, yang enggak secara full waktu hall gitu. Jadi nanti saya izin juga minta ijazah Simtudurar datang panjenengan Bib. Insyaallah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami sangat memiliki cita-cita semoga kapan waktu bisa ngaturi Habib Novel untuk hadir di Blitar di majelis yang jauh dari sempurna itu. Ya. Mungkin itu saja Bib. Mungkin kalau ada dauh-dauh untuk saya monggo Bib. Ngapunten Bib, ngapunten. Ya, kita siap hadir, siap bagikan kopi ya. Jangan Bib, nanti kita aja yang bikin. Masya Allah, ya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nah, sahabatku dimanapun antum berada, terutama yang dekat dengan Tulung Agung dan sekitarnya, ya jangan lupa di situ ada majelisnya Gus Ikdam ya. Hadir, ikut semarakkan. Dan yang udah istiqomah di majelis-majelis yang lain, istiqomahlah di majelisnya. Ya, kalau mau hadir di majelis Gus Ikdam, boleh juga, siapapun boleh. Tapi jangan tinggalkan majelismu karena apa namanya Gus Ikdam atau kiai-kiai atau habib yang lain. Karena ilmu itu ya bisa datang lewat siapapun dan dimanapun. Kami ini hanya berusaha jadi jalanan ya, jadi tempat nyampainya ilmu untuk kita dan untuk orang lain. Selama kita ini masih memandang seseorang itu sebagai apa namanya tempatnya ilmu yang itu bukan, kita masih beda-bedakan, maka kita nggak akan dapat ilmu. Tapi kalau kita melihat ilmu itu yang ngasih Allah Ta'ala, maka dimanapun kita berada akan diberi ilmu. Bahkan dari tembok kita dapat ilmu, dari supir truk kita akan dapat ilmu. Maka siapapun yang sudah punya guru, pegang gurunya, terus cari berkah dari banyak umat manusia. Insya Allah dapat keberkahan. Begitu kami mengajarkan kepada siapapun ya. Insya Allah di Madinah ini pertemuan ini berkah. Ini pertemuan saya yang langsung pertama kali ini. Ya, pertama kali ini. Kemarin hal saya cari siapa tahu sebelum berangkat ke Mekah ya sembunyi-sembunyi ke Solo. Makanya saya umumkan kalau ada Gus Ikdam nih sekitar Raudhah, saya siap menjamu, udah disiapin. Di lain waktu kalau ke Solo Gus, kapanpun mau hall mau nggak hall, nggak usah cari hotel. Di Raudhah banyak kamar. Ya, mau bawa siapapun monggo. Mau bawa santrinya 500 bisa tidur semua. Masya Allah. Langsung masuk asrama tidur satu orang ranjang. Wah, siap jamu. Jazakumullah khairan. Untuk semuanya Sabilul Taubah insya Allah jadi Sabilul Taubah. Amin. Jalannya Taubah yang mengantarkan nanti ke Raudhatul Jannah. Raudhahnya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kami dicatat sebagai murid-murid yang berbakti pada guru-guru kami, yang menjadi anak-anak yang bekti sama orang tua kami, sehingga kami bahagia dunia bahagia akhirat bersama orang tua kami dan anak keturunan kami dan antum semuanya. Amin.
أشرق البدر علينا واختفى بدر تمامي مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.